Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-29 kita akan membacakan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29 kita akan membaca secara silih berganti. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita sudah merayakan Paskah. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sedikit mengingat beberapa hal ini. Pertama, mari saya ingin mengajak kita mengingat yang pertama. Berapa lama Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen? Ya. Berapa lama Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen? Yang kedua, sudah berapa banyakkah kita mendengar pengajaran firman Tuhan? Ya.
Ingat-ingat kira-kira sudah berapa banyak Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ya. Saya tidak tahu Pak Tong ini tahu berapa kali dia berkhotbah. Ya. Saya tidak pernah hitung berapa kali saya berkhotbah seperti itu. Ya. Tetapi satu pertanyaan bagi kita, berapa banyak Bapak Ibu mendengar pengajaran firman Tuhan? Sudah berapa banyak? Kemudian sudah berapa banyak Bapak Ibu mendengar kesaksian ya tentang kasih, tentang kuasa, tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak Bapak Ibu sudah mendengarkan tentang itu semua? Kemudian seberapa Bapak Ibu mempercayai baik firman Tuhan maupun kesaksian itu? Ketika Bapak Ibu sudah mendengar banyak kesaksian, pertanyaannya, bagaimana apakah Bapak Ibu mempercayai firman Tuhan maupun kesaksian-kesaksian itu? Apa respon Bapak Ibu terhadap firman Tuhan dan kesaksian-kesaksian itu? Apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya akan hal itu? Ada orang yang katanya sudah pernah naik turun ke surga begitu. Ada orang yang disembuhkan, katanya buta bisa melihat, tuli mendengar. Ada sebuah keajaiban yang luar biasa lah yang saya ceritakan. Apa respon Bapak Ibu ketika melihat mendengar seperti itu? Apakah Bapak Ibu pernah mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan? Sudah sekian lama ikut Tuhan, apakah Bapak Ibu mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Merasakan kasih, kuasa, pertolongan Tuhan? Ketika kita membaca, ketika kita mendengarkan dari firman Tuhan itu. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami secara pribadi perjumpaan Tuhan? Ya? Melalui khotbah, melalui kesaksian, melalui pembacaan secara pribadi seperti itu. Bapak Ibu, hal-hal yang tadi saya sebutkan, saya mengajak untuk kita mengingat tentang hal-hal seperti itu. Apa yang kita baca hari ini Bapak Ibu? Tentang kisah perjumpaan yang sama juga, yang kita ketemukan dalam pembagian pembacaan kita pada hari ini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19-29 tadi, mengisahkan tentang perjumpaan itu. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus yang bangkit, dia masih mau berkenan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dikatakan, Alkitab menyaksikan, menuliskan, selama 40 hari, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, menemui murid-muridnya seperti itu. Dan yang kita baca pada pagi hari ini juga berbicara tentang itu. Secara khusus, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada waktu itu sedang berkumpul di ruangan tertutup dan terkunci. Kenapa tertutup dan terkunci? Karena kita tahu waktu itu murid-murid dalam keadaan ketakutan. Takut. Kalau dia ditangkap, kalau mereka mengalami aniaya. Sehingga ketika dia kumpul, pintunya ditutup, dikunci. Ada rasa kekhawatiran. Ada rasa ketakutan. Ya. Dan mereka bisa mengalami mungkin seperti apa yang Yesus alami, sehingga dia lakukan seperti itu. Nah, di tengah ketakutan itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yesus hadir menyapa mereka. Dia katakan, damai sejahtera bagimu. Ya.
damai sejahtera bagimu. Kemudian Yesus memperlihatkan ya bekas lukanya di tangan, di lambungnya. Setelah Yesus mengutus murid-muridnya ya, untuk melanjutkan ya tugasnya, misinya. Ketika Tuhan sudah menampakkan kepada mereka ada sebuah pesan supaya mereka nanti melanjutkan apa yang menjadi tugas misi daripada Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Ketika dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu, wajarlah Tuhan paham kalau murid-muridnya ada keterbatasan, ada kelemahan. Ya. Untuk itu dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan ayat 22, akhirnya Yesus dikatakan mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Supaya mereka tidak gentar, tidak takut, ya. Karena ada satu tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Sehingga dikatakan di situ, maka Yesus mengembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, di dalam perjumpaan hari ini, ya, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas dalam ayat 24 sampai dengan ayat 29. Yesus menampakkan dirinya kepada salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, nama Thomas ini muncul 5 kali dalam 6 ayat yang kita baca. Kalau kita melidiki, ternyata dia ini muncul sudah 5 kali dalam 6 ayat yang kita baca tadi. Siapa sih sebenarnya Thomas ini? Nah, Thomas adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Di dalam kitab Injil Yohanes, ya, Yohanes memberikan sebuah gambaran mengenai karakter daripada Thomas. Siapa dia? Seperti apa karakternya? Ternyata dia adalah orang yang skeptis. Tahu Bapak ya? Tetapi setia. Skeptis, tapi dia setia. Yohanes 11 ayat 16. Bapak Ibu selalu di sana. 11:16. Dikatakan, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Yuk kita mati bareng-bareng sama-sama Yesus. Tapi dia setia. Ya. Nah, siapa Thomas itu? Thomas itu adalah seorang yang lambat belajar tapi jujur. Telbel ya. Telat belajar kira-kira begitu. Bukan tell me. Telat belajar. Tapi dia ternyata jujur. Kalau namanya Thomas nggak jujur, diganti ya. Masto. Kalau nama Thomas tidak seperti apa yang digambarkan firman Tuhan, ganti Masto. Ya. Yohanes 14 ayat 5 itu ya, bisa Bapak Ibu bisa lihat tentang ayat itu ya. Seorang yang menuntut
suatu pengalaman pribadi. Ya. Itu karakter daripada Thomas. Kalau dia tidak, tangannya tidak nyolok begitu, dia percaya kalau ada satu pembuktian, dia percaya. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan Thomas ini, Bapak Ibu? Ya. Ayat 24, ternyata Thomas ini kekecewaannya yang membawa dia kepada kesendirian. Tadi yang kita baca, Bapak Ibu, Thomas tidak ada ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-murid pada malam hari di minggu pertama kebangkitan itu. Nggak ada di situ. Ya. Nah, murid-murid sedang berkumpul dan bercerita tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Awalnya Thomas ada bersama mereka, tetapi kemudian dia pergi. Nggak tahu pergi kemana. Sehingga ketika Tuhan Yesus hadir, dia tidak ada. Dia tidak ketemu dengan Tuhan Yesus. Ayat 25, perhatikan Bapak Ibu. Ya. Walaupun malam itu Thomas tidak bersama dengan murid-murid yang lain, tetapi murid-murid tidak meninggalkan dia. Ini murid-murid yang lain sangat baik juga ya. Walaupun tidak ada, tapi tidak ditinggalkan. Tetapi memberikan kesaksian kepada Thomas. Diberitahu bahwa Yesus sudah bangkit. Karena sifat karakternya yang demikian tadi, Bapak Ibu, Thomas tidak dapat menerima kesaksian dari teman-temannya. Ia mengharapkan satu pengalaman pribadi, satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit seperti itu. Sehingga banyak orang menganggap Thomas ini adalah orang yang skeptis, ragu-ragu. Ada banyak orang mengatakan seperti itu. Apakah demikian? Sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Kalau kita memperhatikan di dalam bagian firman Tuhan yang kita bisa melidiki. Bukankah pada waktu itu murid-murid yang lain pun percaya? Karena mereka mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Murid-murid yang lain juga bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-26-27, pada hari yang ke-8 ini, Thomas masih bersama-sama dengan murid yang lain. Nah, dan saat inilah Tuhan Yesus kembali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ya, jika kita memperhatikan apa yang ditulis oleh Injil Yohanes, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan perhatian khusus kepada Thomas. Ya. Tuhan Yesus tidak tahu persis apa yang diperlukan oleh Thomas. Dan Tuhan menjawab Thomas sesuai, ya, sesuai apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi kebutuhannya apa? Yaitu tadi, aku percaya kalau aku melihat sendiri, ya, bagaimana tangannya, bagaimana lambungnya, aku ingin lihat sendiri seperti itu. Ayat 28 di sana Bapak Ibu dijelaskan, penampakan diri Tuhan Yesus kepada Thomas membuat sebuah perubahan yang nyata dalam diri Thomas. Setelah dia melihat secara pribadi, berjumpa pribadi dengan Yesus yang bangkit, hidupnya berubah. Ya. Dari awal yang tidak percaya menjadi murid, menjadi munculnya sebuah pengakuan iman yang pertama. Apa pengakuan dikatakan di situ? Ya Tuhan. Ya Tuhanku dan Allahku. Ketika dia mengalami sebuah perjumpaan pribadi, Bapak Ibu, itu menjadi sebuah titik awal, ya, dari yang tidak percaya kemudian menjadi percaya. Sehingga dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku.
Thomas tidak hanya sekedar menganggap Yesus itu sebagai guru, sebagai nabi, sebagai penyelamat, tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah bagi dia. Banyak orang mengakui Yesus itu adalah guru, mengakui dia nabi, mengakui penyelamat. Hanya pengakuan saja yang sifatnya umum, tetapi tidak mengaku secara pribadi, tidak menjadikan dia secara pribadi. Tuhan Yesus bagi Thomas adalah Tuhan dan Allahnya secara pribadi. Ini ada satu pesan Bapak Ibu dalam ayat 29. Pesannya apa? Kepada kita, generasi kita berikutnya. Kita tidak mengalami seperti apa yang dialami Thomas dan murid-murid yang lain. Tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara fisik. Ya. Mungkin gambarnya. Kita melihat Yesus gambar. Apakah gambarnya seperti itu? Akan tetapi mereka akan tetap mendapatkan kebahagiaan karena iman yang tidak melihat secara fisik. Kita yang era sekarang ini Bapak Ibu, kita tidak akan mengalami seperti apa yang dialami Thomas dan murid-muridnya. Kita tidak akan berjumpa dengan Yesus kira-kira secara fisik. Ya. Tetapi ini mengingatkan kepada setiap kita, walaupun kita tidak melihat secara fisik dari Tuhan kita Yesus kita, itu merupakan suatu kebahagiaan kepada kita. Kenapa? Karena iman yang tidak melihat secara fisik, di situ dikatakan, damai sejak Kristus diberikan juga kepada generasi berikutnya yang walaupun tidak melihat, tapi percaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita dari kisah perjumpaan murid-murid ini. Ya. Saya ingin kita mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, secara pribadi. Perjumpaan dengan Tuhan itu pasti akan membawa satu perubahan. Kenapa kita tidak berubah? Mungkin kita belum mengalami satu perjumpaan. Ya kan? Tetapi yang pasti, setiap perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi, Bapak Ibu, itu pasti akan mengalami sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Contoh Sakius. Ya. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi? Yang dulunya dia seorang pemungut cukai, yang menarik bunga luar biasa, menarik pajak yang luar biasa. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan? Setengah dari apa yang menjadi kepunyaannya itu dikembalikan, itu akan diberikan kepada orang-orang, dibagi-bagikan seperti itu. Ya. Kalau kita yang kecil ini, kita mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, Bapak Ibu, saya pikir gereja ini akan luar biasa, akan dahsyat. Amin. Persoalannya mungkin perjumpaan kita yang mungkin masih kadarnya, saya ketawa saling. Dikembalikan, dihitung. Bendara ditanya, Buben, gitu kan? Buben, berapa gerakan 1000 saya belum bayar? Wih, bayarnya itu. Berapa per bulan saya belum dibayar? Begitu. Berapa dana devisa belum dibayar? Begitu. Apa terlalu luar biasa, kira-kira begitu. Bisa jadi apa yang seperti Sakius seperti itu. Seperti Thomas. Makanya kalau Thomas pelit, kikir begitu.
kilaka lah, kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu, anak muda, jangan sampai kita merasa bahwa aku tidak pernah berjumpa dengan secara fisik. Tapi berbahagialah, ya, kepercayaan kita tidak hanya melihat kata firman Tuhan. Kepercayaan kita juga karena sebuah iman kepada Tuhan. Ya. Nah, inilah sebuah pesan kepada generasi-generasi, ya, yang seperti kita. Kita berbahagia seperti itu. Di sana dikatakan tadi apa? Berbahagia. Mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada beberapa pesan yang saya sampaikan Bapak Ibu tentang bagian dari cerita di sini, kisah ini. Yang pertama, jangan menjauh dari persekutuan dengan saudara seiman. Ya, Bapak Ibu jangan pernah menjauh dari persekutuan dengan saudara seiman. Kita bisa saja seperti Thomas, sudah banyak mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengar banyak kesaksian. Tetapi dalam kehidupannya penuh dengan kekecewaan yang melanda kehidupannya. Banyak dengar kesaksian, banyak dengar firman Tuhan, tapi kehidupannya selalu galau terus begitu. Gak move on. Ya kan? Saya selalu berkata kepada gereja ini pengajaran selalu berkata yang sesuatu yang memberikan penghiburan. Jangan takut dan khawatir, ya kan? Sepertinya saya 25 tahun itu banyak yang saya ajarkan, persentase saya banyak ke sana. Ya kan? Kita sudah pahlawan, sudah jago saya pikir tentang kekhawatiran, tentang takut, kira-kira begitu loh. Sehingga saya ingin membawa Bapak mulai seperti pesawat yang mulai sudah tidak di landasan, mulai sedikit naik seperti itu. Ya. Tetapi terjadi, walaupun kita sering mendengarkan firman Tuhan, mendengar banyak kesaksian, ya, keajaiban, itu tidak membuatkan kita ini semakin kokoh. Apa perlu kita datangkan itu si teman saya sekarang sudah bisa melihat yang beberapa hari kemarin dia bisa nggak melihat, itu sekarang bisa melihat. Ya, Bapak Ibu, Alkitab sudah apa itu orang kaya dan orang miskin, ya, orang kaya orang yang miskin yang mati, ya kan, yang mati, kemudian orang kaya iri dan dia ingin pulang untuk memberitahu kepada keluarganya, diberitahukan tentang apa sajalah kira-kira supaya keluarganya berubah, tidak seperti dirinya. Tapi waktunya habis. Ya, Bapak Ibu, jangan sampai kita ini penuh dalam kehidupan kita dengan kekecewaan. Kita mengalami sebuah keraguan-raguan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengalami kelemahan iman. Jangan seperti Thomas pada sebelum-sebelumnya. Karena penuh dengan kekecewaannya, akhirnya dia mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, agar dalam kondisi demikian tidak meninggalkan persekutuan dengan saudara-saudara kita seiman. Semakin kau jauh, semakin kau akan hilang. Ya, percayalah, Tuhan dalam setiap kondisi yang kita alami. Kita sudah belajar dalam beberapa bulan tentang perjalanan proses orang Israel menuju ke tanah Kanaan. Ya, Bapak Ibu, percayalah, Tuhan dalam setiap kondisi yang kita alami. Satu hal yang Tuhan inginkan, ya, kita belajar untuk lebih mengenal Dia. Tulangku satu ini sebenarnya luar biasa, ya, si Bagara ini, kata begitu, ya. Dia ini punya pengalaman pribadi, masih diberikan umur Tuhan yang luar biasa dari kebakaran.
Ya, saya datang ke mana itu? Cilegon rumah sakit, saya melihat bagaimana gak seganteng sekarang ini. Ya kan? Jadi kalau dia belagu-belagu, saya tunjukkan, lihat kamu waktu kamu nyungsep di rumah sakit. Kira-kira begitu loh bahasa gaulnya ya. Lihat ingat waktu kamu di Cilegon seperti apa kamu. Hari ini ganteng banget begitu kan. Kira-kira begitu ya. Ya kan? Artinya apa? Bapak Ibu yang saya katakan. Bau ini ya. Bau juga sama. Waktu dia sakit, mengagetkan banyak kita di sini, tiba-tiba stroke. Ya kan? Di rumah sakit Pak Pendeta juga datang, aku nggak ngerti apa-apa, aku nggak ngerti begitu. Bapak Ibu masih kurang melihat orang-orang yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya. Maka tadi saya mengajak kita mengingat berapa ini, berapa. Apakah tidak kurang begitu? Kenapa dalam kehidupan kita penuh dengan keraguan, kekecewaan dan sebagainya? Patuh bertengkar. Akhirnya apa? Kita jauh daripada Tuhan. Entah engkau kerja di mana, entah engkau ada di mana. Karena memang sesuatu yang tidak membisahkan engkau. Puji Tuhanlah gereja ini menyediakan sebuah sarana Bapak Ibu bisa ibadah. Di tempat-tempat di mana Bapak Ibu ada, pakai seperti itu. Walaupun mungkin tidak sebaik di tempat-tempat yang lain. Tapi itu sangat membantu, sangat menolong. Ya. Sehingga tidak ada sebuah alasan bahwa kita tidak bisa ikut dan sebagainya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau itu terjadi, jangan pernah kita ini merasa kecewa. Kemudian kita menjauh daripada Tuhan, Tuhan pilih kasih. Hanya satu yang Tuhan mau, kita belajar untuk mengenal Dia lebih dalam lagi seperti itu. Saya sudah bicara kepada calon pengantin ini, jangan you mau nikah rajin ya, saya bilang begitu. Saya sudah ingatkan dua calon pengantin ini. Ingat, Tuhan yang memberikan kamu kesempatan anugerah yang baik. Jangan pernah sia-siakan. Apapun pekerjaanmu hari Minggu, stop, berhenti. Kira-kira begitu ya. Yang nggak bisa di pabrik terus jalan mesinnya. Ya khotbah ya, pada Minggu masuk begitu. Ya nggak apa-apa, mau nggak bisa mau berhenti ya. Nah, Bapak kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak baik sama kita, tidak. Hanya Tuhan pingin kita ini belajar untuk lebih mengenal lebih dalam seperti itu. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita menjauhkan persekutuan kita dengan saudara seiman. Kak Sinta ini rajin banget sekarang ya, saya senang gitu ya. Kak Sinta juga begitu. PRT sekarang dia rajin. Ya. Rajin. Padahal kan nggak mengada-gada kan, sungguh gitu kan. Nanti jangan buat takut, nanti pengantin baru juga akan juga rajin hari Rabu datang juga gitu. Yang kedua, ya, pelajaran apa yang kita dapat dari sini? Tetaplah percaya dan menantikan Tuhan, ya. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ya, saya ingin lihat, angkat jarimu, siapa yang pernah Tuhan mengecewakanmu? Angkat tangan. Ada? Apakah Tuhan selama kamu hidup Tuhan mengecewakanmu? Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan selalu memperhatikan kita pribadi lepas pribadi. Ya. Tuhan mengerti setiap kebutuhan kita secara pribadi. Engkau tidak punya uang, engkau kekurangan, engkau sakit, engkau harus bayar utang. Seperti Pak Pendeta. Ya kan? Tuhan ngerti semuanya, pergumulan ngerti semuanya begitu.
Sampai pendeta pernah berkata kepada kita, Bapak Ibu, memberikan sebuah kesaksian kepada kita. Ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berkata, stop, gak usah ngomong. Aku sudah tahu. Sampai seperti itu. Ketika kita mau berdoa, kita mau ngomong, Tuhan, hop, berhenti, gak usah ngomong. Artinya apa? Tuhan ngerti. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita. Seperti gambaran daripada orang tua kepada anak-anaknya. Apakah kita mama orang tua baru tahu, baru ngeh kalau anaknya ngomong, mak, sepatuku rusak, belikan aku. Tidak. Orang tua kita tidak perlu diberitahu apa yang harus dilakukan kepada anak-anaknya, kepada sepatunya apa saja, dia ngerti. Hanya persoalannya, dia belum punya hepeng, dia belum punya duit, tapi dia sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh anak. Sama dengan Tuhan, Bapak Ibu, Saudara. Sehingga jangan mengatakan Tuhan ini pilih kasih, Tuhan hanya sayang sama ini, sayang sama ini, sama saya. Tidak. Tidak. Hadirin kita melihat contoh daripada apa yang dialami Thomas. Tuhan akan menjawab setiap kebutuhan kita menurut waktu Tuhan, ya. Walaupun sekarang kita tidak melihat Tuhan secara fisik, tapi kita dapat melihat, merasakan kehadirannya. Rohnya yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya, ya, dan nantikan Tuhan. Kalau kita melayani hanya melihat kepada sesuatu yang kasat mata, Bapak Ibu, kita tidak pede melayani. Sering saya kalau melihat tampang-tampang Bapak Ibu gak meyakinkan. Kira-kira begitu ya? Iya dong. Gereja ini selalu berkata defisit. Boro-boro, seperti mau tutup, kira-kira begitu. Bapak Ibu, tidak. Gereja ini proyeknya Tuhan. Ini pabriknya Tuhan, punya Tuhan, ownernya Tuhan, bukan saya. Tuhan tahu apa yang menjadi kesusahan daripada gereja ini. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Sampai saya sudah rancang, saya sudah bilang majelis. Ya. Saya berharap nanti pada waktu acara apa namanya itu, pernikahan nanti kita punya mimbar, kita beli mimbar yang murah, kita beli. Sudah saya share kepada majelis. Kalau bisa majelis nanti pas kita nikah, di sini ada orang nikah, kita pakai mimbar yang baru. Kayak menjadi seperti ini. Sudah kita rancang nanti ini nanti di akhir tahun kita begini. Bapak Ibu, kalau kita tidak percaya sama Tuhan, ya, tidak punya sebuah pengharapan pada Tuhan, ya sudah lumpuh kita, lemah kita. Ya. Tapi buktinya Tuhan sudah pertontonkan itu dan berkali-kali, bahkan sampai hari ini kita bisa lakukan seperti itu. Yang ketiga, pelajaran apa yang kita dapatkan? Respon perjumpaan dengan Tuhan secara benar, ya. Responi, ya. Perjumpaan Tuhan, kita dengan Tuhan itu secara benar. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita telah mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kita sudah mengalami kasih, merasakan kasih. Kita mengalami kuasa, mengalami sebuah pertolongan Tuhan. Pertanyaan bagaimana Bapak Ibu meresponi semuanya itu? Ya. Bagaimana Bapak Ibu responi semua yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita? Yang pertama, respon kita harus menjadikan Tuhan, ya, Yesus sebagai Tuhan kita. Itu yang harus kita kerjakan. Jadikan Yesus tidak hanya sekedar guru, ya,
tidak sebagai nabi, tetapi dia menjadi Tuhan secara pribadi bagiku. Jadikan juga dia sebagai Allahku, seperti kata-kata, ya Tuhanku dan Allah. Itu respon yang benar. Yang kedua, respon kita yang kedua seperti apa? Mari kita menyaksikan itu kepada orang lain. Pengalaman kita dengan Tuhan. Ceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya itu akan menjadi sebuah kesaksian, ya, yang memberikan sebuah pengharapan bagi orang lain. Ya. Kayak temanku yang matanya kemana tadi, ketika dia, nanti kamu akan buta, karena itu saudaraku kemana operasi buta, nanti begini buta. Bukan kesaksian itu yang kita bawa. Kalau ada orang setruk, Bu Ida kasih tahu, nih lihat, Tuhanku hebat, kira-kira begitu. Jangan lihat itu tetangganya, ya gak sembuh-sembuh. Lihat aku, lihat Tuhan yang aku punya. Ya. Lihat pengalamanku yang dulu seperti ini, Tuhan buat begini-begini. Jadikan itu untuk menyaksikan kepada orang lain pengalaman kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya orang yang mendengarnya punya pengharapan. Bangkit semangatnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biarlah perjumpaan kita dengan Tuhan itu sungguh-sungguh membawa satu perubahan yang luar biasa. Amin. Tidak hanya datang, tidak hanya mendengar, tetapi mari Bapak Ibu, biarlah semua yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima dari firman Tuhan, dari kesaksian apa saja Bapak Ibu, sungguh-sungguh menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Allah kita. Dan jangan lupa, bagikan, wartakan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Hari ini mungkin banyak orang-orang yang galau. Orang-orang di luar sana sedang membutuhkan kehadiran kita. Membutuhkan sebuah pengharapan yang ingin kita bagikan kepada setiap mereka. Uti, waktu kita kunjungi, dia berkata, apa ini rasanya? Saya mau mati, oh pendeta. Saya bilang, semua orang mau mati. Ya kan? Gak hanya Uti, gak hanya orang yang sakit, orang yang sehat juga nunggu mati. Mau sakit, mau sehat, mau apa saja, kita sedang menunggu yang namanya kematian. Itu membangkitkan. Iya ya, kira-kira memang begitu. Kalau orang mati kira-kira seperti Uti. Langsung dia mati kira-kira begitu mendengar omongan kita yang panas, pahit. Dan itu benar Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang mengada-ngada. Kalau kita memberikan penghiburan kadang-kadang kepada orang yang sakit seperti ini, jangan lupa, sehat pun, apapun, kalau memang sudah waktunya, Tuhan panggil juga bagi. Ya. Inilah yang dialami perjumpaan kita dengan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana dengan temanmu di pekerjaan, di lingkunganmu, kegalauan mereka dengan apa yang dialami. Saya berharap Bapak Ibu perjumpaan dengan Tuhan membawa sesuatu pengharapan yang baru dan Bapak Ibu bagikan mereka. Mereka percaya Tuhan atau tidak, itu urusan mereka, tetapi bagikan pengalaman-pengalaman yang baik bersama dengan Tuhan. Syukur-syukur mereka mau percaya sama Yesus. Mari kita semangat. Mari kita terus bangkit. Yesus sudah menang atas semuanya.
Mari kita duduk kepala kita berdoa.